Nah, bisa kita lakukan olahraga ringan itu minimal 30 menit ya dalam sehari, dan usahakan untuk waktunya itu menjelang berbuka puasa. Oh, malah menjelang, bukan pagi-pagi habis sahur itu, enggak? Podcast Educate, Healthy, and Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Edumi. Marhaban ya Ramadan. Kita jumpa lagi dengan Edum Podcast. Kali ini istimewa sekali. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, sahabat Edumi di rumah, siapa nih yang kalau buka puasa itu langsung gaspol? Ayo ngaku. Dan siapa pula nih yang kalau buka puasa itu slow, pelan tapi pasti. Nah, nanti kita bahas ya dari segi ilmu gizi ini bagaimana. Telah hadir bersama kita Mbak Wilda dari instalasi gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nanti kita tanya-tanya bagaimana sih pola hidup yang sehat, terutama berkaitan dengan gizi ya di bulan puasa ini. Selamat pagi Mbak Wilda. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah lancar puasa. Alhamdulillah. Sudah 1 minggu ya kita menjalankan ibadah puasa. Iya. Dan mungkin banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Edum Podcast di rumah. Untuk itu kita hadir kembali seperti biasanya, seperti bulan Ramadan tahun yang lalu kita juga menghadirkan saat itu Dr. Solihin ya terkait dengan kesehatan di bulan Ramadan. Dan kali ini sahabat Edumi kita kembali berjumpa dengan ahli gizi kita yaitu Mbak Wilda. Nah Mbak Wilda nih, seperti yang sudah skip tadi bahwa ada nih sahabat Edumi atau bahkan kita ya kalau buka puasa itu ada yang langsung gaspol, langsung habis lah semua hidangan di meja, lebih lebay ya. Tapi ada pula yang ya mengatur ya. Nanti tuh kita akan bahas lebih lanjut. Sebenarnya sebagai permulaan apa sih sebenarnya manfaat puasa ini bagi tubuh kita dilihat dari segi ilmu gizi ya, terlepas dari agama. Kalau agama kan sudah benar-benar baik ya, tapi dari ilmu gizi bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana itu? Oke Ibu, untuk sahabat Edumi semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk manfaat puasa itu sendiri ya Ibu ya, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali manfaat puasa. Tentunya manfaat itu dapat kita rasakan apabila kita benar-benar mengatur pola makan yang baik ya selama berpuasa. Di antaranya manfaatnya adalah untuk mengontrol gula darah ya. Kemudian detoksifikasi Ibu. Jadi untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Detoks ya. Metabolisme. Kemudian juga untuk meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, bisa juga untuk menurunkan berat badan apabila benar-benar pola makannya baik ya. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan fungsi otak dan mencegah kanker. Wah, banyak sekali ya manfaat puasa ya dari segi ilmiahnya bisa dibuktikan ya Mbak Wilda ya. Nah, cuman kadang teman-teman kita yang berpuasa ini kan banyak mengeluhkan aduh lemes gitu sampai kalau sore itu tinggal tekapar gak berdaya, gak bisa apa-apa gitu kan. Yang pada akhirnya aduh kayaknya berat banget sih puasa ini. Sebenarnya apa sih penyebabnya untuk lemas itu sendiri? Iya, sebenarnya tubuh kita lemas ya pada saat selama menjalankan puasa itu ada banyak faktor ya. Seperti misalnya kita dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi kita kalau selama berpuasa ini juga harus mencukupi kebutuhan cairan kita ya. Biasanya kan kita dalam keseharian kita biasanya 8 gelas belimbing dalam sehari atau minimal 2 liter. Artinya selama berpuasa juga harus demikian ya, tercukupi kebutuhan cairannya. Kemudian penyebab yang kedua bisa juga karena kita melewatkan sahur. Jadi memang diusahakan semaksimal mungkin kita harus makan ya pada saat sahur, karena kalau kita melewatkan sahur otomatis kebutuhan zat gizi kita akan kurang ya, dan itu akan memicu timbulnya penurunan gula darah sehingga kita menjadi lemas, tidak bertenaga ya. Kemudian bisa juga karena pola makan sahur yang salah. Seperti itu. Nanti kita bahas ya. Kita bahas lebih detail lagi. Terkait dengan tadi tuh Mbak Wilda menyampaikan bahwa ini puasa itu bisa menurunkan gula darah, kemudian bisa kesehatan jantung ya kan, dan kesehatan yang lainnya. Itu bagaimana Mbak?
puasa ini kaitannya dengan teman-teman kita yang di rumah sakit yang menderita penyakit-penyakit kronis gitu. Misalnya kayak tadi hipertensi, jantung, diabetes, yang memang mereka harus mengatur pola makan, itu seperti apa? Jadi pola makan khusus ya untuk beberapa orang yang memang mengidap beberapa penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian hipertensi maupun hiperkolesterol. Itu pertama ya Bu ya, kita bahas satu persatu ya dari diabetes. Jadi untuk pola makan penderita diabetes sendiri pada saat makan sahur itu sebaiknya mepet dengan jam imsak. Jadi karena untuk menjaga agar penurunan kadar gulanya tidak terlalu lama. Kemudian pada saat berbuka sebaiknya mulailah berbuka segera dengan meminum air putih hangat, lalu mengkonsumsi makanan yang tinggi gula alami namun rendah lemak, misalnya seperti buah ya, bisa buah kurma atau buah yang lainnya juga boleh. Kemudian setelah itu jangan terlalu kalap makan ya pada saat berbuka, lalu hindari makanan-makanan yang manis ya, yang mengandung gula sederhana atau pemanis buatan, yang mengandung gula pasir, gula buatan seperti itu. Lalu perbanyak konsumsi serat dari buah maupun sayuran. Ini untuk penderita diabetes ya. Jadi mereka dianjurkan makan gula alami ya, bukan gula-gula kayak gula pasir atau gula yang lainnya ya. Lalu juga harus mencukupi kebutuhan cairan ya. Tadi yang seperti di awal bilang bahwa kebutuhan cairan kita kan kurang lebih minimal 8 gelas ya dalam sehari. Nah itu harus tercukupi juga untuk penderita diabetes. Lalu juga harus kontrol gula darah ya. Jadi pada siang hari terutama atau pada saat menjelang berbuka puasa ya. Dan usahakan untuk tetap kontrol atau cek rutin kepada dokter untuk penyesuaian dosis obat tentunya. Iya. Kemudian selain diabetes, misalnya penyakit hipertensi ya. Nah kalau untuk hipertensi, seperti pada awalnya sebelum berpuasa juga harus membatasi konsumsi garam atau natrium. Sama halnya juga pada saat berpuasa juga pembatasan garam atau natrium ya pada saat menu buka maupun pada sahur. Kemudian sama halnya seperti diabetes juga harus tercukupi kebutuhan cairannya ya. Minum makan makanan banyak serat ya seperti buah dan sayur. Kemudian juga harus menghindari makanan yang berlemak tinggi ya, goreng-gorengan seperti itu. Lalu juga harus kontrol ke dokter juga ya untuk penggunaan dosis obat hipertensinya itu. Sama halnya kalau untuk penderita hiperkolesterolemia juga harus membatasi semua jenis makanan yang mengandung tinggi kolesterol ya pada saat buka maupun pada saat sahur. Nah itu biasanya kita temukan banyak di produk hewani ya Bu ya. Jadi misalnya kayak jeroan ya, semua daging yang berlemak itu juga tinggi kolesterol, sebaiknya dihindarin. Lalu perbanyak konsumsi serat ya, sama seperti hipertensi, perbanyak konsumsi serat dari buah-buahan dan sayur-sayuran, perbanyak konsumsi dari air putih ya, harus tercukupi minimal 8 gelas dalam sehari. Lalu juga konsumsi obat untuk penurun kolesterol. Jadi intinya untuk semua penyakit sebenarnya boleh ya aman berpuasa, tapi konsultasikan mungkin dengan dokter atau ahli gizi ya terkait pola makan yang baik dan benar, dan juga pola konsumsi obatnya ya. Jadi semuanya diet yang disarankan oleh petugas-petugas rumah sakit atau petugas kesehatan harus dijaga. Karena itu sekali lagi untuk kesehatan teman-teman Edumi yang sedang menderita sakit ya, bukan menderita ya, sedang diamanahkan oleh suatu penyakit. Jadi tetap semangat. Nah Mbak, tadi kan bagaimana pentingnya Mbak Wilda menyampaikan sangat penting untuk mengatur pola makan bagi teman-teman yang menderita penyakit kronis. Sebenarnya seperti apa sih Mbak ini pengaturan porsi dan jadwal makan dalam menjaga kestabilan metabolisme dalam tubuh kita? Oke, selama berpuasa dengan sebelum berpuasa itu kan kita mengalami perubahan pola makan. Untuk perubahan pola makan sendiri sebelum berpuasa biasanya kan kita makan 3 kali ya dalam sehari, pada saat pagi atau sarapan, kemudian siang dan sore hari. Kemudian pada saat berpuasa kita hanya makan di waktu sahur, kemudian puasa kurang lebih 12 jam, kemudian makan kembali pada saat azan maghrib pada saat berbuka puasa. Otomatis tubuh kita mengalami penyesuaian ya, adaptasi untuk pola makan tersebut, dan secara otomatis kita harus
memenuhi kebutuhan gizi ya dengan mempertimbangkan porsi makan yang tepat pada saat berbuka maupun pada saat sahur. Kita bisa bagi porsi makan itu menjadi 3 bagian ya Bu ya. Jadi untuk pada saat berbuka itu 50%, kemudian sahur 40%, dan setelahnya tarawih itu 10%. Jadi totalnya ada 100%. Itu untuk pembagian porsi. Dan jangan lupa pada saat berbuka maupun sahur jangan terlalu banyak makan atau konsumsi yang berlebihan ya, karena konsumsi makanan yang berlebihan itu malah akan memicu banyak sekali masalah kesehatan ya, terutama pada fungsi pencernaan kita. Seperti itu, kembung, iya, kemudian begah gitu. Oh seperti itu ya sahabat Edomi, tuh dengerin. Ingat-ingat buat yang buka itu langsung gaspol lah. Ini tadi ya saran dari ahli gizi itu kurang baik ya, karena akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Dan juga yang sahurnya juga gaspol juga karena takut, waduh nih 12 jam kita mau puasa jadi harus nabung banyak gitu, karena harus nabung banyak untuk persiapan sampai gitu, tidak baik juga ya ternyata. Karena tubuh kita sudah menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan pola puasa kita. Nah, apa sih Mbak resikonya yang bisa selain yang disampaikan tadi ya, menimbulkan begah, kembung, balas dendam, balas dendam ya saat berbuka puasa dengan makan begitu dengung maghrib Allah Akbar langsung wah gitu habis tuh semua di meja makan. Itu selain yang disebutkan tadi dampaknya apa lagi Mbak? Iya, jadi bisa disebut kayak lapar mata mungkin ya Bu. Jadi kalap semua makanan ingin dimakan pada saat kumandang azan maghrib gitu ya, itu malah banyak sekali dampak negatifnya untuk tubuh kita, terutama untuk kesehatan, masalah kesehatan kita terutama pada fungsi pencernaan ya gitu. Jadi memang sebaiknya ya makan sesuai dengan porsi dan pola makan yang baik. Makanya kadang kalau habis buka banyak itu ngantuk. Pas tarawih Allah Akbar gini berdiri Al-Fatihah ya mami kita udah tidur. Iya. Iya sih. Itu Mas Arif tuh ya. Gitu ya Mas Arif ya. Orang Al-Fatihah kita tidur sebelum diri. Karena salah satunya ya itu dampaknya. Selain juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi sahabat Edomi jaga pola makan kita seperti yang disampaikan oleh Mbak Wilda tadi dibagi menjadi 3. Berbuka 40%, habis tarawih berbuka 50, tarawih 10, kemudian sahur 40. Jadi harus dibagi. Masa presentasinya seperti apa ya kita lah yang mengatur sendiri gimana kira-kiranya ya. Jadi setiap orang juga berbeda, setiap penyakit juga berbeda. Bisa dikonsultasikan. Oke. Nah, tadi kan Mbak Wilda menyampaikan nih bahwa kebutuhan cairan di tubuh kita itu harus tetap terpenuhi. Sedangkan tadi disampaikan nggak boleh tuh kalap. Nggak boleh 8 gelas dari buka sahur. Ini gimana cara ngaturnya nih Mbak? Cairannya Mbak? Iya, jadi kan normalnya kita biasanya kecukupan cairan adalah 1,5 sampai 2 liter ya Bu. Nah, kita bisa bagi waktu ini dalam berpuasa menjadi 3 bagian waktu ya. Jadi pada saat waktu sahur, waktu berbuka, dan pada saat tarawih ya. Pada saat sahur kita bisa mencukupi 2 gelas belimbing air ya. Pada saat sahur minum 2 gelas air putih. Lalu pada saat buka awal ya setelah kumandang azan maghrib minum 2 gelas ya. Kemudian pada saat tarawih sampai menjelang mau tidur konsumsi 4 gelas air, jadi totalnya ada 8 gelas. Tapi ini bukan semuanya itu artinya air putih ya Bu, jadi dari semua air yang kita konsumsi. Cendol, es itu termasuk ya. Teh itu masuk di dalamnya nggak tuh Mbak? Iya, termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya mau konsumsi air selain air putih, sebaiknya konsumsi air seperti air degan, air kelapa muda ya, karena isotonik alami yang diberikan Allah itu adalah air kelapa. Jadi sahabat Edomi 8 gelas yang dimaksud ini bukan 8 gelas air putih saja, tapi dihitung dari misalnya teman-teman minum cendol segelas sudah masuk tuh cairan segelas, sudah tuh minum degan segelas sudah masuk lagi, nanti ada kolak lagi semangkok ya masuk lagi, habis kolak apa lagi sirup, nah tuh semuanya termasuk air putih mencukupi 8 gelas atau 2 liter perkiraannya seperti itu. Jadi dihitung sendiri ya sahabat Edomi, saya yakin tuh bukannya
jamnya 18 langsung berbuka, langsung 18 berat kembung perut kita ya kan. Nah Mbak, tadi kan disampaikan nih, Mbak Wilda menyampaikan bahwa harus sahur. Dari segi agama juga kita mengenal bahwa sahur itu sunnah muakkad ya. Harus sebaiknya sangat dianjurkan untuk berbuka. Dari segi klinis gizi sendiri seperti apa Mbak? Kenapa makan sahur ini tidak boleh terlewatkan? Iya, jadi sahur itu sangat penting ya sahabat Edumi ya, jangan sampai melewatkan waktu makan sahur. Karena pada saat sahur kita kan mengkonsumsi makanan yang kita asup pun harus mengandung gizi seimbang sehingga kebutuhan zat gizi kita terpenuhi. Pada akhirnya stamina tubuh kita pada saat menjalankan ibadah puasa itu tetap terjaga, tidak mudah lemas, tidak mudah ngantuk seperti itu. Jadi ya memang alangkah baiknya memang harus sahur ya, supaya juga tadi tidak menyebabkan faktor-faktor lemas, kemudian mudah mengantuk, mudah tidak bertenaga seperti itu. Makanan sahur seperti apa sih yang sebaiknya dikonsumsi, Mbak? Iya, jadi untuk sahur sendiri tadi ya untuk makan harus mengandung gizi seimbang ya. Dalam isi piringku itu ada kandungan karbohidrat, kemudian ada protein hewani maupun nabati, kemudian sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ini selain mengandung vitamin dan mineral juga kaya akan serat, di mana serat ini diserap oleh tubuh kita dalam waktu yang lama sehingga akan membuat rasa kenyang lebih lama ya. Karena itu sangat dianjurkan makan makanan berserat ya, karena menjaga perut kita tetap kenyang dalam waktu yang lama. Berbeda dengan kalau makanan karbo ya Mbak, kalau kita banyak karbo justru pagi-pagi kukuruyuk setelah sholat subuh udah lapar lagi kali ya. Iya, makanya jangan terlalu banyak karbo tapi bergizi seimbang ya, ada karbohidratnya, protein, kemudian ada vitamin dan mineralnya. Nah di selain itu juga harus konsumsi cairan yang cukup ya, tadi 8 gelas air putih ya dalam makan sahur, buka, dan tarawih dengan pembagian yang tadi setelah disebutkan. Kemudian juga untuk sahur itu sendiri sebaiknya hindari konsumsi yang makanan dengan tinggi lemak atau goreng-gorengan ya, dan sebaiknya olahan makanannya itu yang dikukus atau yang berkuah seperti itu. Lalu juga hindari makanan yang tinggi natrium atau garam ya, karena sifatnya natrium itu di dalam tubuh itu akan mencerna air ya, menyerap air lebih cepat sehingga akan mudah kencing atau mengeluarkan cairan dalam bentuk urin ya, sehingga kan sebenarnya kita juga butuh kecukupan cairan ya selama untuk menjaga biar cairannya jangan keluar sering banyak ya. Benar gitu. Lalu juga pada saat sahur jangan terlalu banyak makan ya, karena tadi pedomannya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah Mbak, tadi kan sudah dibahas nih jenis-jenis makanan yang baik untuk makan sahur. Kalau untuk berbuka sendiri seperti apa? Iya, kalau untuk berbuka yang penting adalah jangan kalap pada saat makan berbuka ya. Jadi jangan lapar mata semua mau dimakan ya, karena kalau untuk makanan yang berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, awal berbuka mulailah dengan minum air putih hangat ya. Air putih hangat segelas, kemudian konsumsi makanan yang mengandung tinggi gula alami tapi rendah lemak seperti buah-buahan, misalnya buah kurma ya. Ganjil, kalau untuk kesunahannya Rasul kan ganjil ya Ibu ya, 3 gitu. Lalu setelah itu jangan langsung makan berat ya. Jadi setelah makan takjil usahakan istirahat dulu. Jeda sholat ya. Benar, 30 menit ya untuk istirahat sebentar, lalu setelah itu bolehlah untuk makan. Kenapa harus jeda itu Mbak? Iya, karena Sudah kabur gitu. Karena mana tahan sudah kabur lapar, makannya di meja menggoda gitu. Kenapa harus istirahatnya langsung gaspol? iya, karena kan selama berpuasa perut kita kosong ya Ibu ya, lambung kosong. Tiba-tiba kita langsung makan berat, makan utama, otomatis kaget. Oh, termasuk kenapa itu harus minumnya air hangat ya, nggak es cendolnya ditinggalin dulu lah ya, skip sebentar, kita minum air hangat dulu. Ya, jadi kalau misalnya perut kita juga mengalami kaget ya. Oh iya, bisa kram ya Mbak? Bisa menjadi begah ya, kembung seperti itu. Makanya harus jeda dulu 30 menit, setelah itu bolehlah makan berat, makan utama dengan pedoman gizi seimbang tadi. Oke. Gimana dengan penggemar kopi nih Mbak? Oh iya. Teman-teman kita penyuka kopi yang suka nongkrong di kafe ya kan, sehari bisa 3 kali atau 4 kali ya ngopi. Nah kalau bulan puasa ini sebaiknya seperti apa gitu konsumsi kopinya? Bukan berarti aduh kalau berhenti kayaknya kepala aku pusing misalnya gitu. Jadi seperti apa konsumsi kopi yang baik?
Nah, untuk kopi sendiri sebaiknya jangan dikonsumsi pada saat waktu sahur ya, karena kopi ini memiliki sifat diuretik ya, jadi bisa mengeluarkan urin lebih banyak. Ya. Otomatis kalau misalnya urin kita keluar lebih banyak, maka kebutuhan cairan kita juga akan berkurang ya. Jadi usahakan jangan waktu sahur ya kalau pas minum kopi. Kalau misalnya minum kopi ini mau dilakukannya pada saat setelah sholat tarawih itu nggak masalah ya, tapi juga dengan catatan tidak boleh terlalu berlebihan. Oke, jadi artinya saat makan sahur itu diupayakan konsumsi makanan yang tinggi serat dan yang tidak mengikat air ya, sehingga kita tidak terlalu sering kencing, bisa mengakibatkan dehidrasi. Makanan serat bisa membuat kita kenyang lebih lama, dan makanan-makanan yang rendah natrium akan menghindari kita untuk dehidrasi, biar kita nggak terlalu banyak kencingnya. Jadi kalau sore udah nggak lemes lagi, sehat kuat sampai sore ya, bukannya sore-sore itu lemes tertidur, itu tidak, tapi tetap semangat. Nah, ada juga nih Mbak Wilda, teman-teman kita yang hobi olahraga, nggak ngaruh nih ya, puasa dengan olahraga, tetap terus olahraga di sepanjang hari. Nah, sebenarnya apa pola konsumsi makanan untuk mereka yang hobi olahraga ini? Jangan sampai lah kalau olahraga saya terlewat, itu bisa bahaya itu kan. Jadi memang untuk aktivitas fisik itu dibutuhkan ya, walaupun kita berpuasa kita harus tetap bugar ya, untuk melakukan olahraga ringan, tapi ya tidak boleh terlalu berat yang membebankan kerja dari jantung atau yang kardio. Nah, bisa kita lakukan olahraga ringan itu minimal 30 menit ya dalam sehari, dan usahakan untuk waktunya itu menjelang berbuka puasa. Oh, malah menjelang, bukan pagi-pagi habis sahur itu, Mbak? Iya, jadi lebih baik pada saat mau berbuka puasa, karena apa? Kalau kita melakukan olahraga di sore hari atau menjelang berbuka puasa, otomatis seumpama kita kelelahan itu akan tergantikan dengan pada saat berpuasa. Oh, segera tergantikan ya. Iya, gitu. Seperti itu. Kemudian juga tadi ya, lakukan aktivitasnya yang ringan. Jadi misalnya olah otot ya, jangan yang terlalu berat gitu. Untuk makanannya sendiri, untuk para pencinta olahraga sebenarnya tidak ada makanan khusus ya, sama saja dengan pedoman tadi untuk pola makan, jenis makanan yang tepat pada saat berbuka dan sahur, pada saat tidak berpuasa. Cuman harus diingat bahwa memenuhi kebutuhan cairan itu penting ya, kemudian juga untuk serat makanan juga untuk para atlet olahraga juga penting dilakukan. Artinya untuk semuanya itu gizi seimbang itu harus diperhatikan ya. Masing-masing orang memiliki kebutuhan gizi masing-masing, dan kita lah yang tahu. Begitu pula dengan aktivitas fisik ya, kita yang bisa mengukur. Jadi jangan misalnya saat normal itu kita bisa lari 10 kilo, nah saat puasa nggak juga 10 kilo kali ya. Jadi kita yang bisa mengukur, karena nanti kerja jantungnya akan lebih ekstra ya. Sahabat Edumi masih bisa berolahraga, tenang saja yang suka olahraga. Nah, sahabat Edumi, tadi sudah kita bahas ya bagaimana pola makan di bulan puasa ini yang sehat, dan makanan-makanan apa yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi saat berbuka dan saat sahur. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat Edumi di rumah dalam menjalankan ibadah puasa di tahun 1447. Sebelum kita tutup, sahabat Edumi, beri kesimpulan dong Mbak Wilda terkait apa yang sudah kita bahas hari ini untuk sahabat Edumi di rumah. Oke, sahabat Edumi yang menjalankan ibadah puasa, harus ingat ya, kalau pada saat sahur dan berbuka jangan makan berlebihan. Ya, kita harus pintar-pintar memilih pola makan yang baik, kemudian porsi makan yang tepat, jenis makan yang tepat, dan waktu makan yang tepat. Selain itu, lakukan aktivitas ringan ya, untuk agar tubuh kita tetap bugar selama berpuasa dengan durasi kurang lebih 30 menit ya, dan lebih baik dilakukan pada waktu menjelang berbuka puasa. Dan jangan lupa juga cukupi kebutuhan air putih ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Jadi semangat untuk tetap menjalankan ibadah puasa dengan pola makan yang sehat. Semoga beberapa manfaat yang dapat kita rasakan dari berpuasa ini dapat benar-benar kita rasakan untuk kesehatan
kesehatan tubuh kita ya, bila kita menerapkan pola makan yang baik. Oke, terima kasih Mbak Alvilda untuk sharing hari ini. Sahabat Edum yang selalu setia dengan Edum Podcast, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup yuk dengan jargon Edumi. Edum Podcast, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.